Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semuanya anak-anak Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, pintar, luar biasa. Iya. Nah, udah pada sarapan ya? Udah. Kita mau belajar pelajaran kelas 5 di awal tahun ajaran baru. Ya, ini tentang tema 1, pembelajaran 1, subtema 1. Ya, jadi nanti akan ada materi yang saya bagikan. Saya harap semuanya dalam kondisi sehat dan jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Kalau jalan keluar pakai masker, ya, sering cuci tangan kalau baru keluar. Nah, kemudian jaga jarak biar tidak terpapar coronavirus. Oke, baik, kita lanjutkan. Ini sebelum memulai pembelajaran ini, mau bercerita dulu. Oh ya, sebelum bercerita kita doa dulu ya. Lupa, Ustaz. Oke, doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba Islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu mau mulai ini Ustadz punya cerita. Mau dengar cerita enggak? Oh ya, oke. Ini Ustadz bagi share ceritanya. Silakan perhatikan. Sayang kalau tidak kalian dengarkan. Ya, ini ceritanya seru sekali. Cerita tentang katak. Tahu katak ya? Tahu. Nah, katak kakinya berapa? 4. Iya, 4 ya. Ini katak juara judul ceritanya. Ternyata katak juga juara. Nah, pada suatu hari, nah, ini seru ini. Pada suatu hari, hiduplah seorang raja katak. Raja katak ini punya pengawal, penasehat yang sangat ia percaya. Nah, jadi suatu ketika, si raja bercerita sama si penasehat. Hai penasehatku, aku ingin menikahkan anakku. Wah, aku ingin mencarikan jodoh buat anakku, kata si katak ini. Bisa nggak kamu carikan? Kita buat sayembara katanya. Nah, dia pun ternyata sampailah di perlombaan. Nah, penonton sudah mulai meragukan. Udahlah, nggak ada yang berhasil kok. Dari yang paling jago sampai yang paling lemah, tidak ada yang berhasil manjat. Dia pun mencoba, tidak peduli. Ceplek, mencoba lagi. Muncul suara-suara bisu, suara-suara negatif. Udahlah, turunlah, udah nggak ada yang berhasil. Dari wajahmu saja kok sangat katak yang sangat kecil katanya. Lompat lagi. Muncul lagi suara sumbang lagi. Sudah turun saja, nanti kamu jatuh malah mati. Lompat lagi, ternyata dia sudah hampir tinggi. Dan muncullah katak sombong. Hah, aku tadi sudah sampai di titik itu dan aku juga terjatuh. Aku yakin sebentar lagi kau terjatuh. Sudahlah, turun gitu. Dia ternyata lompat sudah hampir sampai. Dan muncul lagi si katak kaget. Copot katanya. Dan raja pun mulai menilai, sudah kamu turun, kamu bisa mendapatkan hadiah yang sangat banyak. Di ketinggian itu kamu sudah bisa mendapatkan makanan yang begitu banyak katanya. Tapi dia tidak peduli, dia melompat lagi dan akhirnya dia menang. Semua orang bingung, kenapa kok bisa menang ya? Apa kuncinya kenapa dia bisa menang? Nah, bertanya-tanyalah para katak semuanya. Bertanya-tanya, apa dia katakan? Maaf teman-teman sekalian, aku tidak bisa mendengar kalian karena aku tuli. Ternyata katak yang menang tadi sampai di menara dia katak yang tuli. Tahu katak tuli? Tidak bisa. Tidak bisa apa? Mendengar. Ya, tidak bisa mendengar. Cerita pun selesai. Kita itu mempunyai pesan bagi kita, ya, kalau ada suara-suara yang sering menjelekkan kita, menjatuhkan kita, buktikan dengan sebuah keberhasilan. Oke, kita masuk ke pelajaran tematik ya. Organ gerak hewan dan manusia. Jadi di pembelajaran ini kita akan mempelajari tentang
organ gerak hewan dan manusia, jenis-jenis organ geraknya dan alat geraknya. Kemudian kita juga akan pelajari muatan bahasa Indonesia tentang menentukan ide pokok. Sebelum sampai ke sana, Ustadz punya sebuah berita atau sebuah permasalahan. Nah, ini sebuah berita yang Ustadz ambil dari harian antaranews.com. Coba kita baca ya. Nah, yang lainnya boleh membaca dalam hati. Ustadz membacakan. Rana merupakan satu dari 9 perakit sepeda motor yang menyandang disabilitas. Sekarang timbul pertanyaan ya. Meskipun Rana kehilangan beberapa fungsi organ, ia tetap bisa menghasilkan karya membanggakan. Ya, ini pertanyaan yang nggak perlu dijawab. Nah, kenapa bisa demikian? Artinya apa? Dia saja juga bisa menghasilkan banyak karya. Kenapa kita tidak? Kemudian pertanyaan yang kedua, seberapa pentingkah organ gerak pada tubuh kita? Nah, coba dulu, Bang Soki, penting nggak organ gerak itu? Penting nggak, Bang Soki? Penting. Penting, ya. Organ gerak manusia contohnya apa ya? Kalau kita jalan pakai apa? Kaki. Kaki ya. Iya. Pintar. Nah, itu, Mam. Mam kalau makan pakai apa, Mam? Makan pakai apa, Mam? Pakai tangan. Pakai tangan, alat gerak ya kan, sama pakai nasi ya kan, nggak mungkin tangannya dimakan. Nah, ini tadi sebuah kisah untuk memulai materi kita hari ini. Nah, lihat gambar ini yang Ustadz bagikan ya. Kak Cinta, yang pertama ini gambar apa Kak Cinta? Kelinci. Cara bergeraknya gimana? Lompat. Melompat. Ya, kemudian Bang Faris, yang kedua ini gambar apa Bang Faris? Kata. Cara geraknya? Lompat. Iya, melompat. Kalau yang ketiga ini gambar apa? Jawab aja sama-sama. Letupan. Cara bergeraknya gimana? Berenang. Yang ketiga gambar? Burung. Bergeraknya dengan? Terbang. Yang kelima ini gambar? Oke. Oke, apa kadal? Kadal. Ya, sejenisnya lah itu ya. Cara bergeraknya gimana? Merayap. Merayap ya, kayak lagunya itu. Kayak lagunya, buaya, buaya di dinding. Buaya apa cicak? Cicak. Oh, cicak bukan buaya ya. Buaya. Ustaz kira buaya-buaya di dinding. Baru yang keenam ini gambar apa? Kambing. Ya, bentar lagi ini hari raya kurban ya kan. Nanti kalian akan makan daging kambing. Oke, itu tadi adalah alat gerak hewan. Nah, ini penjelasannya. Ustaz jelaskan sedikit. Oke. Salah satu ciri makhluk hidup bergerak. Secara umum gerak diartikan berpindah ya. Bergerak itu pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Maksudnya itu kita itu kalau disentuh akan bergerak. Contohnya kayak tumbuhan juga. Kan kayak putri malu kalau disentuh kan dia mengkatup kan. Nah, itu dia. Kemudian gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Oke, ini alat gerak. Lanjutkan. Nah, ini gambar apa? Gambar tengkorak ya. Manusia. Alat gerak manusia. Alat gerak dapat dibedakan menjadi dua, yakni pasif dan aktif. Nah, kalau alat gerak pasif itu tulang. Kalau aktif itu otot. Kenapa tulang disebut alat gerak pasif? Karena tulang yang kita miliki itu tidak bisa bergerak sendiri ya. Dibantu oleh siapa? Dibantu oleh otot. Nah, kedua alat gerak ini bergerak sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak membentuk sistem yang disebut sistem gerak. Nah, itulah disebut dengan alat gerak. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini dia penjelasannya. Alat gerak. Alat gerak ada dua macam, aktif dan pasif. Penjelasan singkatnya ada di gambar ini. Ini kalau rajin olahraga ya kan, kayak
Bang Hafiz rajin olahraga, nanti tegap dia. Nah, itu di tangannya itu ada tulang dan ada otot. Ototnya itu yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dalam. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala. Oke, ini otot alat gerak aktif. Nah, kemudian tulang sebagai alat gerak pasif. Ini dia contohnya. Nah, oke, itu tadi alat gerak. Ada yang mau ditanyakan? Udah paham? Paham ya? Alhamdulillah udah paham Ustaz. Mantap. Oke, sekarang kita masuk ke materi bahasa Indonesia, muatan bahasa Indonesia. Menentukan ide pokok. Ini ada contoh nih Ustadz buat. Nah, alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif dan aktif. Alat gerak aktif pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Nah, pertanyaannya, ide pokok dari paragraf di atas itu yang mana? Nah, gitu. Kalau ide pokok berarti dalam paragraf itu kalimat yang paling penting yang ada dalam paragraf atau bacaan. Nah, kalau kita lihat, ide pokoknya adalah alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua, yaitu alat gerak aktif dan pasif. Ini dia. Kenapa? Karena ia mencakup seluruh isi paragraf. Selebihnya hanya penjelasan. Apa sih sebenarnya ide pokok itu? Nah, bertanya apa itu ide pokok? Nah, ide pokok itu gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Ide pokok juga disebut sebagai gagasan pokok dan gagasan utama. Nah, ide pokok dalam sebuah paragraf berfungsi sebagai penyampai pesan penulis kepada pembaca. Jadi ide pokok itu gunanya untuk menjadi pesan. Kalau dia baca sebuah paragraf dia ngerti gitu loh. Ya. Nah, ini cara menentukan ide pokok. Ya, ini cara menentukannya. Yang pertama, baca dulu keseluruhan isi teks. Yang kedua, menentukan kalimat utama, tentukan kalimat utamanya. Dan yang ketiga, tentukan inti dari bahasan kalimat utama. Kalau kalimat utama itu bisa dia berada di awal paragraf maupun di akhir. Atau campuran di awal dan di akhir. Kemudian temukan inti dari bahasan itu. Nah, kita contohkan seperti ini. Oke. Nah. Oke. Ada gambar apa ini? Sepeda. Sepeda. Ada yang punya sepeda? Ada. Ada ya. Oke, kita baca soalnya untuk menjawab ini. Ini contoh saja ya. Contoh soal. Nah, silakan dibaca. Syafiq mendapatkan hadiah sepeda dari ayahnya. Hadiah tersebut ia peroleh karena berhasil menghafal juz 30 selama duduk di kelas 4. Syafiq sangat senang sekali karena sudah lama ia menginginkan sepeda baru. Nah, ide pokok dari teks tersebut adalah, oke, jawaban yang benar mana? B. Nah, siapa itu yang menjawab? Sauki. Wih, Sauki. Luar biasa. Jawabannya B. Benar nggak kawan-kawan yang lain? Benar. Benar, ya. Alhamdulillah. Ternyata Bang Sauki bisa menjawab soal contoh soal itu. Oke. Inilah materi kita hari ini. Sudah selesai ya. Nah, apa tadi materi yang di awal tadi tentang? Gerak. Iya, organ gerak. Kemudian berikutnya tentang menentukan ide. Iya, menentukan ide pokok. Pintar-pintar semuanya anak Ustadz. Semoga semuanya menjadi anak soleh dan soleha. Ya, amin ya. Amin. Amin. Oke, demikian pelajaran hari ini. Nanti Ustadz akan bagikan soal berupa Google Form ya. Nah, ngisinya bersama orang tua. Oke, demikian yang bisa Ustadz sampaikan. Semoga pelajaran hari ini
bermanfaat untuk kita semua. Oke, dan semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Sehat ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.